a good boy. Just don't make any sudden movements. Don't make eye contact with him. Sam. Get out of here. Yang ditunggu di bulan April, salah satunya adalah April Fool's Day alias April Mop, hari untuk merayakan candaan dan prank. Kalau Sobat Cinecrip sering nongkrong di YouTube, pasti dong sering lihat video-video prank. Nah, ternyata ada juga loh film yang isinya prank buat orang-orang. Tepatnya, film yang dibuat tapi orang-orang yang ada di dalamnya gak tahu atau gak sadar kalau mereka sedang direkam untuk film. Kebayang dong serunya gimana? Yang jelas, reaksi-reaksi asli pasti kerekam dan menambah keotentikan filmnya. Tunggu apa lagi? Inilah daftar film-film ngeprank terbaik versi Cinecrip. Bad Grandpa, tahun 2013. Bayangkan di jalan kalian melihat anak kecil bersama kakeknya. Tapi si kakek sebenarnya adalah Johnny Knoxville yang lagi nyamar. Itulah premis dari Bad Grandpa. Si anak dan kakeknya akan ke tempat-tempat umum seperti supermarket atau taman dan melakukan hal-hal konyol. Seperti pura-pura diare atau naik mainan menembus jendela toko. Reaksi orang-orang sekitar yang pengen membantu, kaget, atau malah takut, itulah yang bikin film ini semakin lucu. Tapi begitu-begitu, film komedi ini masuk nominasi Oscar loh untuk kategori makeup terbaik. Lihat tuh dandanan Knoxville, kayak aki-aki beneran. Bad Trip, tahun 2021. Cerita dalam Bad Trip boleh fiksi. Aktor komedian Eric Andre ceritanya road trip ke New York untuk mengungkapkan cintanya ke gebetan masa SMA. I'm gonna get fired again. Tapi film ini berisi banyak stunt dan prank yang melibatkan orang-orang di tempat-tempat umum. Misalnya nih, ketika Eric tahu-tahu bernyanyi di jalanan, ngeparodiin lagu Maria di film West Side Story atau aksi ekstrim seperti nabrakin mobil. Dalam wawancaranya dengan media, Eric berkata semua prank itu beneran dilakukan supaya mereka bisa dapat reaksi orang-orang sekitar yang benar-benar asli. Salut deh buat komitmennya. Under the Skin, tahun 2013. Gak semua film prank judulnya ada kata bad dan gak semuanya komedi. Under the Skin buktinya. Film ini adalah thriller science fiction tentang makhluk alien berwujud perempuan yang berburu laki-laki. Ada banyak adegan yang dilakukan dengan kamera tersembunyi. Misalnya nih, pada adegan-adegan si alien perempuan yang diperankan oleh Scarlett Johansson berjalan-jalan di Skotlandia dan berinteraksi dengan warga. Nekat juga ya Scarjo, yang saat itu sudah terkenal luas. Dia didandanin dan disamarkan jadi perempuan misterius. Wah, kalau orang-orang yang diajak ngobrol sadar kalau itu Black Widow, pasti geger satu kota nih. I'm Still Here, tahun 2010. Aktor Joaquin Phoenix lebih nekat lagi. Di tahun 2010, dia ngeprank semua orang dengan bilang sudah terlalu depresi jadi aktor. Dan dia mau berhenti main film. Dia bilang mau jadi penyanyi rap. Film I'm Still Here adalah hasil dari dokumentasi perjalanannya pindah karir tersebut selama kurang lebih 2 tahun. Selama itu juga, dia beneran seperti mau jadi penyanyi rap. Tampil di tempat-tempat umum, nulis lagu, sampai rekaman. Bukan hanya yang muncul di film, banyak orang percaya ini dokumentasi beneran. Nah, setelah filmnya premier di Festival Film Venice, barulah Joaquin dan Casey Affleck yang terlibat mengaku kalau semuanya itu bohongan. Gile Lundro. Great World of Sound, tahun 2007. Garis antara fakta dan fiksi juga kabur dalam film komedi tentang musik Great World of Sound, karya perdana sutradara Craig Zobel. Filmnya bercerita tentang 2 orang publisher yang lagi nyari talent untuk rekaman musik. Maka mereka lalu mengadakan audisi. Audisi inilah yang prank. Mereka menyebar pengumuman audisi secara real. Dan orang-orang yang tak berdosa, nggak tahu apa-apa, beneran datang untuk tampil. Nggak dikasih tahu kalau audisinya cuma adegan untuk film. That you've written yourself? Yes. Cool. Very good.
No, this is Nelly. This one is about Lulu. Kasihan juga ya yang udah pada datang buat audisi itu. Gimana menurut kalian? Apakah tindakan filmmaker ini termasuk eksploitasi dan penipuan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Borat tahun 2006 dan Borat 2 tahun 2020. Wah, yang ini sih jelas disambut kontroversi di sana-sini. Sacha Baron Cohen memang edan. Dia bikin mockumentary yang sebenarnya menyindir situasi sosial dan politik Amerika. Sacha menciptakan persona Borat, orang udik dari Kazakhstan, yang mendukung semua perilaku terbelakang orang Amerika. Yang tentu saja semua itu cuma sindiran. Tapi yang tersindir bukan cuma orang Amerika. Kazakhstan dan beberapa negara Arab turut mengecam film Borat. Film sequelnya lebih gila lagi. Borat beneran ngeprank salah satu tokoh politik. Mantan wali kota New York City dan pengacara Donald Trump saat menjabat presiden, Rudy Giuliani, hampir mengekspos dirinya sendiri sedang terjebak interview bohongan yang sebenarnya cuma akal-akalan adegan film Borat. Di balik kekonyolan dan kontroversi, dua film ini memang sindiran yang bagus. Gak heran kalau keduanya berhasil masuk nominasi Oscar untuk skenario terbaik. As of today, we have 15 cases of coronavirus. Penyalin Cahaya tahun 2022. Film yang berhasil ngeprank kita semua berkat cerita yang ternyata penulisnya bercanda ding. Ini sebenarnya bukan film yang ada di daftar Cinecrip ya. Tapi bisa dibilang film ini memang ngeprank dengan kasus yang sempat viral. Tapi bagi para korban dan penyintas, film ini so pasti nggak asik ditonton. Oke, inilah film ngeprank terasik di urutan teratas daftar Cinecrip yang sebenarnya. Jackass tahun 2002 dan sequel-sequelnya tahun 2006, 2010, dan 2022. Berawal dari serial reality komedi di MTV, Jackass lantas menjadi hits berkat aksi-aksi Johnny Knoxville dan teman-teman yang relate banget sama kelakuan anak muda, ngasal, dan berbahaya. Sampai-sampai dibuatlah versi filmnya. Gak ada plot dalam film-film Jackass. Semuanya cuma sekelompok teman yang ngelakuin hal-hal konyol, mulai dari atraksi sampai prank. Hebatnya Jackass, walau mereka sering berbuat onar dan ngerusakin properti umum, tapi nggak selalu mesti ngeprank orang yang nggak tahu apa-apa. Meskipun sering juga krunya kena imbas prank gila mereka. Bisa dibilang, Jackass adalah pelopor. Banyak film-film prank yang muncul terinspirasi dari Jackass. In the trunk. Well, he's got a fucking gun pointed at me, fuckface, asshole! I'll fucking find you somehow. Get the fuck back here! Bahkan sequel terbaru Jackass tayang tahun ini. Semoga masuk bioskop Indonesia ya, tapi nggak mungkin juga sih. Nah, itulah daftar film-film prank untuk menemani kalian ber-April Mopria. Indonesia belum ada nih film kayak gini. Kalian mau jadi yang pertama bikin? Jadi prankster yang bertanggung jawab ya.